Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali pada kali ini. Bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Berbeda dengan video konten saya yang lainnya, pada kali ini saya membuat video konten tentang motovlog. Nah, pada hari ini saya akan menuju ke suatu tempat, yaitu servis untuk PlayStation, terutama untuk PlayStation 4. eh, saya punya rental PS tapi terpaksa saya tutup 2 hari karena apa? Saya punya kurang lebih 8 stick dan 6 sticknya itu rusak, otomatis tidak bisa digunakan untuk konsol PlayStation yang lain. Nah, daripada nanggung cuman satu PS aja yang bisa aktif, ya udah saya tutup aja. Nah, itulah tadi susahnya untuk membuat atau menjalankan rental PS. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau merintis untuk membuat rental PS, harus benar-benar diperhatikan terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau isi bensin dulu, dan ini sebentar lagi saya mau menuju ke tempat pengisian bahan bakar karena bahan bakar saya sudah sedikit, daripada nanti mogok di tengah jalan. Ini saya mau isi bensin terlebih dahulu. Saya mau isi bensin dulu di dekat lokasi saya, di tempat tinggal saya. Saya mau izin teman-teman untuk isi bensin dulu. Ya, bensin udah diisi teman-teman, meskipun nggak ngisinya penuh, tapi cukuplah buat konten vlog ini, karena niat saya buat beli bensin ya biar bisa muter-muter pakai buat konten vlog ini. Dan lanjut ke pembahasan yang tadi teman-teman, kalau teman-teman mau buat rental PS, memang harus benar-benar diperhatikan karena rental PS ini cukup mengeluarkan modal yang sangat besar. Nggak hanya modal, tapi juga pengeluaran untuk servis, untuk operasional dan lain sebagainya. Nah, untuk di awal saja modal yang diperlukan itu cukup banyak teman-teman, untuk beli PS dan aksesoris lainnya seperti stick, game, dan TV dan lain sebagainya, itu sudah keluar berapa. Ya, sebagai informasi aja buat teman-teman yang mau buat rental PS, yang penting disiapkan modal, karena modal untuk buat PS4 di sini nggak begitu mudah karena modalnya cukup besar. Untuk satu PS saja itu teman-teman harus menyiapkan modal sebesar 4 sampai 5 juta rupiah. Nah, itu apa saja yang didapatkan untuk modal 4 sampai 5 juta itu? Teman-teman nanti dapat satu unit konsol PS4, dan teman-teman biasanya beli paket PS4 itu nanti hanya dapat satu stick aja. Nah, sticknya itu biasanya satu stick ori mesin. Nah, ori mesin itu artinya bawaan dari mesin PlayStation yang kita beli itu, dan nanti ada kabel HDMI, kabel USB, dan kabel power. Dan biasanya kalau harga sekitar 4 sampai 5 juta itu biasanya sudah dapat game kurang lebih 3 sampai 4 game. Nah, teman-teman juga harus tahu, untuk membeli satu game itu ternyata di PlayStation 4 itu cukup mahal. Untuk beli satu game aja hampir sekitar harganya itu 200 sampai 1 juta untuk satu game. Nah, mungkin berbeda jika dulu kita pernah bermain PS1 atau PS2 dan banyak tersedia game-game bajakan, tapi untuk game PlayStation 4 ini cukup sulit lah untuk mendapatkan
game bajakan, sehingga teman-teman ya memang harus menyiapkan budget lebih, modal lebih untuk membeli game, apalagi game-game yang selalu update setiap tahunnya. Kayak misalkan kita main game sepak bola yang terkenal di Indonesia yaitu Pro Evolution Soccer, biasanya setiap tahun itu selalu update dan berganti musim, dan itu harus diperbarui. Dan tahun ini sudah muncul yang updatean terbaru yaitu seperti PES 2021, dan otomatis teman-teman yang pengusaha rental PS ya harus menyiapkan uang untuk membeli game itu. Misalkan satu game misalkan seharga 500.000 rupiah, dan teman-teman punya apa 3 unit seperti saya, ya berarti dikalikan saja 500.000 rupiah dikalikan 3, berarti modalnya untuk membeli 3 game itu sebesar 1.500.000. Nah, itu mungkin yang menjadi kesulitan, dan penyebabnya di rental PS itu jarang yang menggunakan PS4, dan sebagian besar ya masih laris lah untuk PS3-nya. Nah, yang kedua ini untuk masalah stick ya. Untuk masalah stick ini, memang stick ini yang paling penting untuk bermain PlayStation, karena tanpa stick kita tidak bisa mengoperasikan PlayStation itu sendiri. Nah, ini biasanya stick mudah rusak karena ya memang sering digunakan, dan kita juga tahulah bagaimana karakter masing-masing dari yang main PlayStation itu kayak apa. Dan biasanya ada yang mainnya slow, dan kadang ada yang mainnya terlalu bersemangat, sehingga bisa membuat stick kita itu cepat rusak. Apalagi kalau main game seperti kayak UFC, terus Tekken dan Street Fighter, itu kan harus main combo-combo, jadinya kan stick itu sering rusak karena ya bermainnya sticknya cukup digunakan secara keras gitu. Nah, itu yang menjadi penyebabnya kenapa kok stick kita sering rusak. Dan saya pun ini mau menuju ke tempat servis PlayStation, karena stick di tempat saya tadi sudah saya kasih tahu di awal acara, saya punya 8 stick dan ke-6-6-nya rusak. Nah, makanya sekarang sementara saya tutup dulu. Kemarin sudah 2 hari tutup rental PS-nya ini. Nah, itu kesulitannya untuk membuat rental PS, karena biaya servis pasti lebih banyak keluarnya, apalagi untuk masalah stick. Dan untuk masalah mesin sendiri ya insya Allah lah jarang rusak, apalagi biasanya kita menggunakan unit PS yang slim, karena yang slim ini menurut teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang usaha rental PS ini, katanya untuk PS yang slim ini lebih awet dan nggak gampang rusak. Nah, ada juga yang menggunakan PS Fat yang itu bentuknya agak besar, dan memang informasinya lebih cepat rusak. Nah, itu tadi mengenai yang pertama adalah modal, yang kedua itu kita butuh biaya untuk servis, dan juga pengeluaran untuk listrik. Nah, mungkin untuk masa pandemi ini mungkin untuk pengeluaran listrik tidak begitu besar, karena ada keringanan dari pemerintah, yaitu mendapatkan listrik gratis, terutama yang wattnya sebesar 450 watt. Karena di tempat rental PS saya itu wattnya sebesar 450 watt, dan saya selama buka usaha rental PS ini tidak memerlukan pengeluaran untuk listrik karena masih gratis. Nah, tapi untuk bagi yang di atas 450 watt yang tetap membayar listrik, apalagi menggunakan listrik pulsa, nah itu teman-teman harus benar-benar memperkirakan berapa biaya yang keluar untuk listrik nantinya. Jangan sampai pengeluaran listrik banyak tapi penghasilan kita yang masih sedikit, nah itu membuat kita cukup rugi.
Nah, selain itu teman-teman juga harus melihat lokasi ya, lokasi untuk membuka usaha ini ya kalau bisa eh, teman-teman memetakan dulu pasarannya di mana. Kalau misalkan untuk anak-anak sekolah ya teman-teman bisa mencari lokasi usaha di sekitar sekolah. Nah, tapi untuk di sekolah ini mungkin resiko ya teman-teman karena bisa digunakan pelajar-pelajar untuk membolos. Nah, nanti kalau misalkan pelajar-pelajar bolos dan ada orang tua atau guru yang tidak terima, bisa aja kita diprotes. Nah, dan nantinya bisa mengganggu dari usaha kita. Nah, makanya kita harus melihat lokasi, misalkan untuk mahasiswa, dan mungkin bedanya di sini untuk pelajar ya, pelajar SD, SMP, SMA memang masih dalam perhatian pengawasan orang tua. Nah, tapi kalau di dekat kampus atau di sasaran kita adalah mahasiswa ya mungkin ini agak longgar karena mungkin kalau tidak ada mata kuliah atau tidak ada tugas mungkin teman-teman mahasiswa di sini mungkin boring ya kalau misalkan tidak ada hiburan. Nah, makanya kita membuka rental PS itu menjadi alternatif buat teman-teman mahasiswa untuk bisa mendapatkan hiburan dengan bermain rental PS. Nah, itu lokasi-lokasinya, dan juga bisa teman-teman buat lokasi di dekat perkampungan dan perumahan. Nah, itu malah lebih baik lagi karena kita di tengah-tengah kerumunan dari pemukiman itu. Nah, tapi kendalanya hampir sama tadi kalau di dekat sekolah atau dekat dengan pelajar, dan di dekat pemukiman itu pun kita juga dekat dengan pelajar-pelajar. Nah, takutnya nanti orang tua marah, kita disamper, kita dibubarkan sama warga sekitar kan juga repot. Nah, makanya kita harus benar-benar memperhatikan di mana lokasi yang tepat untuk membuka rental PS ini. Nah, itu tadi mengenai lokasi sudah, dan selanjutnya untuk pilih game yang tepat. Nah, di sini teman-teman berhubungan dengan membeli kaset yang cukup mahal, jadinya teman-teman harus memilah-milah dulu ya game apa yang diperlukan untuk rental PS kita. Misalkan di punya saya, di tempat saya paling banyak yang main itu adalah suka game bola, yaitu game Pro Evolution Soccer. Nah, ya udah kita fokuskan aja banyak game di Pro Evolution Soccer itu, dan jangan sampai kita membeli game lain yang jarang dimainkan karena kita sudah rugi keluar modal banyak untuk membeli game tapi tidak ada yang main. Dan kalau anak-anak biasanya itu mainnya seperti GTA, Spider-Man dan lain sebagainya. Ya, sudah sampai di tempat service stick dan saya berhenti dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi perbincangannya waktu pulang. Ya teman-teman, saya sudah ambil stick saya yang baru diperbaikin, dan cukup lumayan ya untuk 6 stick, dan yang bisa diperbaikin itu ada 4 stick, habisnya sekitar 55.000. Dan ini reparasi atau servis ini selalu terjadi berulang-ulang setiap bulannya, karena nggak mungkin kalau misalkan stick sering dipakai nggak pernah rusak, itu ya nggak mungkin, kecuali kalau misalkan sticknya benar-benar kualitas super sekali. Nah, tapi ya itulah namanya usaha rental PS, nggak jauh dari kata servis dan kata reparasi, karena ya memang ini barang elektronik dan sering digunakan dan akhirnya rusak. Nah, itu tadi kita lanjut. Sebelumnya tadi sudah bahas masalah game ya. Game yang kita harus pilih itu harus yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Nah, jangan sampai kita memilih game yang tidak sesuai dengan customer kita, dan sudah pasti nanti tidak akan menjadi langganan lagi. Dan juga harus dilihat pasarannya lebih banyak yang mana, peminatnya lebih banyak menggunakan atau memakai game apa. Nah, itu semua harus dilihat. Dan tadi saya lupa untuk lokasi, kembali ke lokasi, harus melihat juga lokasi sekitar
ada kompetitor enggak, ada pesaing enggak. Nah, kalau misalkan di tempat kita hanya terpaut 100 meter atau sampai 200 meter, bahkan 50 meter, nah itu nanti akan menyulitkan kita sendiri. Karena apa? Karena siapa tahu kompetitor kita sudah lama atau berdiri lebih lama dengan kita, dengan sendirinya kan mungkin lebih banyak pelanggan yang lebih memilih yang sudah lama terlebih dahulu karena sudah menjadi langganan lama. Nah, kita mungkin kesulitan kalau misalkan lokasi kita dekat dengan lokasi rental PS yang sudah lama berdiri terlebih dahulu. Nah, makanya kita cari lokasi yang setidaknya tidak ada rental PS lain yang berdiri di sekitar lokasi usaha kita. Nah, itulah yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, jangan lupa setelah semua itu tersedia tadi seperti modal dan game dan juga lokasi yang tepat, dan yang penting adalah promosinya. Jangan lupa teman-teman untuk promosi, karena tanpa promosi customer-customer baru tidak mungkin tahu ada rental PS yang kita dirikan. Nah, makanya sekarang ini sudah ada media sosial, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan mungkin bisa menggunakan YouTube untuk melakukan promosi usaha rental PS yang teman-teman dirikan, dan mungkin bisa saja itu menjadi penyebab customer baru tahu, oh ada rental PS yang didirikan oleh teman-teman. Mungkin nanti dari iklan yang teman-teman buat di medsos itu, akhirnya customer baru itu tahu ada rental PS punya teman-teman semua. Nah, mungkin bisa aja lewat brosur-brosur disebar ke jalan-jalan dekat-dekat sekolah mungkin. Nah, itu bisa menjadi media untuk promosi, dan pasti teman-teman tahulah bagaimana untuk mempromosikan usaha yang teman-teman dirikan sendiri. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini saya mau lanjut ke tempat lain karena ada janjian dengan orang. Dan terima kasih teman-teman, ini adalah konten motovlog saya yang pertama, dan mungkin di konten-konten lainnya saya akan membuat yang lebih menarik lagi. Kita bincang-bincang dan saya akan memberikan sedikit informasi, edukasi, dan bahkan motivasi sambil saya naik motor, biar teman-teman semua nggak bosen hanya melihat wajah saya aja. Nah, dengan adanya konten motovlog ini, kita sambil melihat sekeliling jalanan, dan kanan kiri ada pemandangan mungkin. Nah, kita sambil belajar lah untuk mungkin ada informasi baru atau ada edukasi baru, kita belajar sama-sama. Ya, mungkin gitu aja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan selalu dukung Bung Tommy Channel, dan jangan lupa tadi untuk like dan subscribe, dan tonton dari awal sampai akhir supaya channel saya berkembang. Mungkin begitu saja teman-teman. Sekian dari saya, Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.